Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Dan kalian sedang menyaksikan video pembangunan rumah dari nol sampai akhir. Untuk itu kita intro dulu ya. Ya, ini adalah video ke-10 dari serial pembangunan rumah yang selama ini mungkin kalian tonton, dan yang baru join, subscribe dulu ya supaya saya tetap semangat, dan tulis saja komentar-komentar kalian di bawah. Dan untuk pertanyaan pertama, karena ini adalah video Q&A, mungkin saya akan membahas pertanyaan tentang desain rumah. Baik banget ya yang nanya nih soal desain rumah, terus desain versus aktual, perbandingan antara denah rencana dan aktual. Tapi kayaknya saya nggak bisa bandingin karena rumahnya juga masih dalam proses konstruksi, jadi belum kelihatan banget. Tapi untuk desain saya bisa share sedikit. Jadi desain rumah saya ini mengambil tema Japan minimalis dengan sentuhan sedikit industrial. Mungkin bisa disingkat jadi Japandi ya. Nah, ini kalau bisa lihat teman-teman, fasadnya, di bagian fasad itu udah kental banget nuansa minimalis Jepang ya. Dan juga ada sentuhan industrial seperti di pagar, dan juga penggunaan-penggunaan material nanti di dalam makin banyak juga sentuhan industrialnya. Kemudian untuk jenis atap sendiri yang saya gunakan di rumah saya ini adalah jenis atap pelana, tapi bukan yang model segitiganya di depan ya teman-teman. Kenapa saya pilih jenis atap pelana? Karena tentu atap pelana lebih nuansa tropisnya lebih terasa. Udah gitu dari segi budget juga atap pelana dinilai lebih ramah budget. Nah, untuk di area fasad atau di area depan rumah ini ada carport untuk 2 mobil, dan juga di sampingnya ada taman kecil yang memanjang. Luasan dari carportnya ini dari mulai depan rumah, dari teras sampai ke ujung, ke tembok itu kurang lebih 7,2 meter. Bisa dilihat teman-teman di sini kalau didesainnya menggunakan sentuhan-sentuhan besi itu untuk menegaskan kembali konsep Jepang minimalis dan juga industrial dalam rumah ini. Dari segi fasadnya juga nggak neko-neko ya, biasa aja teman-teman, minimalis, khas rumah minimalis. Kemudian di area teras di depan, jadi ini dapurnya saya buat di depan rumah teman-teman. Jadi kalau biasanya dapur itu ada di belakang ya, kebanyakan rumah-rumah tuh dapurnya di belakang, cuma kali ini saya bikin dapurnya di depan dengan aksen dinding unfinished. Tapi unfinishednya hanya di bagian luar, di balik dinding itu, di bagian dapur, saya tidak terapkan bata ekspos seperti ini. Kenapa ya? Supaya maintenance-nya lebih mudah. Jadi misalnya dikasih bata merah juga di baliknya itu, nanti kalau masak lama-lama dia batanya akan menghitam. Terus di teras juga ada space ya. Ketika jendela itu dibuka itu jadi sirkulasi buat masakan atau buat dapur, dan juga sirkulasi buat di dalam rumah. Namun ketika dibuka, jendelanya itu bisa difungsikan sebagai meja. Nanti barangnya belum datang. Tapi udah saya pesan, udah saya bikin. Saya request pakai frame-nya besi, tapi tatakan yang buat mejanya itu yang untuk di luar, itu saya pakai kayu. Tapi belum datang, jadi belum bisa saya kasih lihat. Sementara lihat desainnya dulu, kayak gini. Nah, ini kenapa saya pilih dapur di luar ya teman-teman, karena supaya, saya ingin memberi kesan welcome, kesan ramah di rumah ini. Karena zaman sekarang ya, apalagi zaman pandemi ya, anggaplah nggak ada pandemi gitu. Zaman sekarang tuh orang-orang yang main ke rumah itu udah hampir dapat dipastikan adalah orang-orang terdekat kita. Kalau bukan keluarga ya sahabat, itu mereka-mereka lah yang datang ke rumah. Karena kan komunikasi sekarang lebih mudah ya, apa-apa bisa lewat messenger, lewat WhatsApp, atau lewat apapun, bisa langsung via handphone, video call segala macam. Tapi yang rela-rela belain ke rumah itu cuma orang-orang terdekat, supaya untuk menjamu mereka ini nih, orang-orang terdekat. Jadi saya nggak segan aja naruh dapur di bagian depan, dan area makan juga bisa di bagian depan. Jadi misalnya mereka datang sekedar untuk say hi, atau ya berkunjung, atau malah nongkrong, udah langsung bisa dioper makanannya gitu dari dapur. Nah, itu semangatnya seperti itu teman-teman. Sama saya ingin cerita bahwa saya terinspirasi dari budaya
Sulawesi Selatan ya khususnya. Tapi rata-rata, mungkin orang Indonesia rata-rata seperti ini. Cuma kayak yang saya rasain banget itu di daerah Sulawesi Selatan. Jadi itu tamu kalau datang tuh wajib makan. Iya benar, kalau di sana tuh nggak basa-basi mau makan, nggak. Mereka langsung siapin makan, minum, kopi, langsung disiapin. Dan kopinya itu manis banget. Bukan karena mereka doyan banget manis, tapi kalau kopinya kurang manis, nanti dikira yang pemilik rumah itu pelit gitu. Jadi sengaja ditambahkan berlebih supaya kopinya manis dan tamunya seneng gitu. Gitu. Jadi benar-benar di sana tuh ketika datang ke rumah tuh harus makan. Minimal kalau kalian udah makan, kalian icip 1 sendok atau 1 sejumput aja gini, itu mereka udah seneng. Kalau kalian nggak makan sedikit pun, nggak nyentuh, itu mereka malah kesel, malah marah itu. Minimal kalian kalau udah kenyang ya sejumput itu. Nah dari situlah inspirasi saya kenapa orang-orang yang datang berkunjung rumah saya ini harus makan. Ya, di rumah ini sendiri di bagian bawah itu ada 1 kamar tidur tamu. Ya, kalau misalnya ada tamu atau ada keluarga yang main, bisa menginap di kamar tidur ini. Tapi ketika tidak difungsikan, niatnya tadi saya mau kasih, kayak pintu geser gitu teman-teman. Cuma karena lagi-lagi budgetnya lebih mahal ya, jadi saya putuskan pakai dinding aja, pintunya pintu biasa. Dan kalau ketika nggak dipakai nih, si ruang tidur tamu atau kamar tidur tamu bisa difungsikan untuk area bermain anak. Nanti furniturnya ya disesuaikan aja. Pokoknya itu kalau lagi nggak ada tamu, anak-anak bisa main di situ. Karena di bagian lantai 1 rumah saya ini, saya pakai open space ya, seperti kebanyakan rumah-rumah sekarang. Jadi sebagai ekstensi dari open space itu, mereka bisa main di kamar tidur tamu. Kemudian setelah dapur, lanjut ke ruang keluarga. Nah, di sini ya biasa ya, ruang keluarga yang menyatu sebagai ruang tamu. Karena saya nggak membuat ruangan khusus untuk menjamu tamu. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, tamu itu yang main ke rumah hanya, sekarang nih ya, menurut saya, hanya orang-orang terdekat atau keluarga. Jadi ya udah, ketika ada mereka yang berkunjung, mereka bisa punya akses ke rumah saya di bagian manapun. Jadi mau di ruang keluarga kah, apa di taman belakang, atau di teras depan, itu nggak masalah. Kemudian di lantai 1 ini juga ada 1 powder room ya, atau ini sebenarnya dia kurang ideal kalau dijadikan kamar mandi karena ukurannya nggak terlalu besar. Cuma kalau kepepet mungkin bisa juga buat mandi di sini. Sementara kamar mandi yang lebih proper itu ada di lantai 2. Nah di area teras belakang ini sama ukurannya kayak di teras depan. Kemudian di belakang tuh saya masih ada space tanah sekitar 7 kali hampir 8 meter ini luasnya. Itu sengaja saya luasin begitu karena menurut saya rumah itu jangan dibangun bangunan semuanya teman-teman. Jadi kalau kalian punya tanah atau punya space di rumah itu fungsikanlah untuk area terbuka karena itu bagus ya untuk sirkulasi. Udah gitu juga rumah kalian akan terasa lebih nyaman. Dan tanah yang luas itu nggak akan berasa luas misalnya kalian bangun semua jadiin bangunan. Saya jamin ketika kalian punya let's say tanah 7 kali 20 misalnya, kalian bangun bangunannya semua 7 kali 20 itu jadi bangunan semua. Saya jamin kalian nggak akan ngerasain rumah itu luas. Kenapa? Karena nggak ada area outdoor, nggak ada memandang ke luar. Jadi kesannya tuh terkungkung di dalam ruangan. Itu menurut saya pribadi sih. Tapi kalian boleh setuju, boleh enggak soal ini. Tulis saja apa pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ya, selain itu kenapa lahan di belakangnya ini saya biarkan luas? Selain untuk menambah ekstensi luasan dari bangunan atau dari rumah, dia juga bisa difungsikan untuk lagi-lagi area bermain anak. Ya, jadi anak saya ada 3 teman-teman. Jadi kalau mainnya lagi zaman-zaman sekarang nih nggak bisa main ke luar gitu, lagi aksesnya terbatas untuk diajak keluar ya, mereka bisa main di rumah, bisa main apapun di belakang karena masih ada space yang cukup luas untuk mereka main. Dan bisa saya jadikan juga sebagai lokasi, mungkin sebagian
ada area jemuran di sebelah sana, dan juga area mungkin tempat saya olahraga nantinya atau beraktivitas yang lain. Kedepannya sih saya pengen bikin jadi ada gazebo di area taman ini, cuma saya belum menentukan mau dibikin gazebo 1 lantai kah atau 2 lantai. Nanti aja setelah proses rumah ini selesai dan nanti kalau udah ada budgetnya lagi. Nah, kita beralih ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur, teman-teman. Nah, di bagian depan rumah ini, di bagian depannya, di bagian fasad itu ada 2. Tapi kalau misalnya kalian lihat di denah, itu kamar tidurnya ada garis putus-putus itu tadinya mau disekat. Artinya dia bisa opsional, bisa disekat, bisa enggak. Tapi sekarang enggak saya sekat dulu karena anak-anak belum berani tidur sendiri. Mungkin nanti kalau udah lebih besar, bisa saya sekat. Tapi mungkin nanti saya pertimbangkan antara sekat permanen atau sekat pakai lemari. Jadi nanti saya buatkan lemari custom gitu, saling hadap-hadapan. Itu nanti bisa dijadikan sekat ruangan ya. Dan luasan di kamar lantai 2 ini, bentar, saya lihat dulu, saya lupa. Ya, untuk di 2 kamar di depan itu, dia memiliki luas 3,5 kali 3,9 meter. Ya. Kemudian di sampingnya juga ada kamar mandi lantai 2. Kemudian di area belakangnya, di belakang rumah ini, ada kamar ke 1, 2, 3, 4. Ya, ada kamar keempat. Ini luasannya kurang lebih 3,275 dikali 3,5 meter. Di kamar belakang ini agak berbeda sedikit karena jendelanya lebih besar, karena dia menghadap ke bagian belakang rumah. Dan itu menurut saya lebih private, jadi lebih aman kalau mau dikasih jendela yang lebih besar. Kemudian di sampingnya ada area balkon lantai 2 dan juga ada akses toren yang kemarin sedang dibuat. Dan ini udah jadi, tunggu video ke-11 ya, nanti saya bikinin videonya. Nah, terus ini balkonnya di bagian belakang rumah. Kenapa saya bikin di belakang rumah? Karena saya dan istri termasuk orang yang suka dan menghargai privacy. Jadi misalnya balkon di depan itu menurut kami kurang private, jadi karena kita ngapa-ngapain di depan tuh kurang nyaman ya. Jadi misalnya diliatin orang, apa diliatin tetangga kita ngapain di depan tuh berasa kurang nyaman. Jadi itulah alasannya kenapa dijadikan balkon di belakang rumah. Udah gitu alasan kedua, ini kan rumahnya hampir menghadap barat. Jadi misalnya ini rumah saya begini, baratnya tuh di sisi sini. Mungkin apa itu? Barat daya mungkin namanya. Ya, jadi area depan tuh kena mataharinya lebih kenceng. Jadi sengaja nggak bikin di situ juga karena itu. Kayaknya untuk desainnya segitu dulu, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik banget yang nanyain soal budget. Nanti aja ya kalau udah selesai. Skema instalasi listrik juga nggak bisa saya omongin, nanti aja pas sudah dipasang. Oh ya, ngomong-ngomong soal instalasi listriknya ada yang nanya, bagus mana merek-merek kabel, apakah harus Eterna? Yang saya bisa katakan soal ini adalah Eterna itu merek, jadi kalian jangan terlalu fokus dengan merek ya. Meskipun banyak yang menganjurkan Eterna dan sejenisnya. Di tempat saya ini saya kemarin baru beli 1 gulung nih buat warawiri, mereknya bukan Eterna, merek lain. Tapi karena waktu itu merek tersebut habis, jadi saya pakai yang di atasnya, beda sedikit lah, beda 20.000. Tapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah pilih aja kabel yang udah standar nasional Indonesia atau SNI. Jadi jangan berpatokan dengan suatu merek. Asal dia udah SNI, berarti dia udah memenuhi standar nasional kita nih. Jadi udah lewatin aja tuh merek-merek. Misalnya kalian punya keyakinan merek ini lebih bagus, ya terserah. Tapi menurut saya harus SNI ya, supaya lebih aman dan selamat ke depannya. Terus ada juga yang nanya, pakai roster nggak takut serangga? Nah, sekarang tuh udah ada roster yang udah ada kawat nyamuknya teman-teman. Tapi di punya saya ini, saya nggak pakai yang ada kawat nyamuknya. Kayak saya nyari di online waktu itu nggak ketemu. Mungkin harus datang ke tempatnya. Tapi kenapa saya pede dengan roster yang nggak pakai kawat nyamuk? Ya, menurut saya nyamuk itu hewan yang memang habitatnya ya di tempat kita ini tropis. Tapi kehadiran mereka juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalian bandingin ya, lingkungan yang bersih dengan yang kotor itu akan lebih banyak nyamuk di tempat yang lingkungannya kotor. Jadi itu menurut saya jadi semacam alarm aja. Misalnya lagi malas atau segala macam lingkungannya jadi kotor, itu akan bikin
nyamuk berkembang biak lebih banyak dan lebih pesat ke tempat kalian. Tapi mudah-mudahan saya bisa jaga lingkungan rumah saya ini supaya tetap bersih dan nyamuknya jadi minim. Mungkin menurut kalian alasannya nggak logis, tapi ya itu memang begitu. Terus ada juga yang nanya balok utama yang paling panjang. Balok utama paling panjang ini dari depan ke belakang sesuai panjang bangunannya 9 meter. Dan ukurannya sendiri adalah 15 kali 30 cm. Kemudian saya pakai besi 12 untuk yang terbesarnya di rumah saya ini. Jadi saya pernah ngomong juga ya di rumah sebelumnya, saya udah pernah pakai yang besi 13 ulir. Tapi kalau untuk rumah yang ini kayaknya kalau pakai yang 13 ulir, saya rasa overspec. Jadi menurut saya 12 udah cukup. Dan terbukti kemarin saya tes waktu awal-awal baru dicor nih, baru didak, udah kering. Saya lompat-lompat di atas dan rumahnya nggak geter. Oh ya, lantai 2 pakai bata ringan, terus didak lagi tingkat ke lantai 3. Apakah kuat? Mohon pencerahannya. Nah, jadi sebenarnya yang mempengaruhi kekuatan tuh bukan dinding ya. Ini nih, bata merah atau bata ringan itu bukan yang mempengaruhi kekuatan dari bangunan. Yang mempengaruhi itu nih, belakang saya nih, balok-balok, sloof, pembesian, itu yang paling mempengaruhi. Jadi misalnya kalian ingin lantai 3, meskipun lantai 2-nya pakai bata ringan atau asbes, atau batako dan sejenisnya, itu nggak masalah teman-teman. Asalkan pastikan struktur kalian memang disiapkan untuk bangunan lantai 3. Jadi ini ya, pondasi, sloof, balok, yang itu yang mempengaruhi, bukan bata atau bata ringan. Terus ada yang nanya, Ibu Nina, ini rumah buat dijual atau rumah tinggal sendiri? Sementara mau ditinggali sendiri. Nggak tahu nanti akan dijual apa enggak. Nggak tahu kan ke depannya gimana. Terus untuk plester bata ringan, pakai mortar instan juga mas. Lebih murah mana dengan plester biasa? Saya belum menghitung untuk menggunakan plester mortar instan atau pakai plester biasa. Nanti saya hitung dulu ya. Mungkin bisa lebih murah dengan instan atau malah yang biasa malah lebih murah. Nanti lihat aja videonya saya bikinin. Kira-kira finishnya di episode berapa? Saya nggak tahu. Pokoknya kalian tonton aja ya. Terus kemarin ada yang ngingetin standar keamanan pekerjanya nggak ada. Terima kasih yang udah ngingetin ini, karena saya juga skip. Karena kebiasaan di pembangunan rumah tuh rata-rata ya, saya nggak bilang semua. Untuk rumah tinggal pekerjanya pada nggak pakai standar seperti helm dan yang lainnya. Itu menurut saya memang beresiko ya. Jadi saya sebagai gantinya sudah membeli standar keamanan seperti helm untuk para pekerja. Mudah-mudahan mereka suka makanya. Makasih yang udah ngingetin. Terus ada yang nanya lagi, apakah bekas puing bisa padat untuk urukan di bawah lantai? Ya menurut saya bisa aja. Kenapa saya yakin dengan hal ini? Ya ini kan rumah tinggal. Rumah tinggal itu artinya bobotnya dia akan diberi beban hanya oleh orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Jadi paling berat itu mungkin furniture. Ya, nggak ada mobil yang lalu lalang lewat dalam rumah kalian. Jadi menurut saya hampir jadi mitos tanah turun akibat urukan rumah itu. Ya, karena bobot manusia berapa sih? Berapa kilo sampai bikin tanah amblas? Enggak kan? Nah, kalau nyatanya tanahnya amblas, mungkin itu memang tanah lingkungannya yang bergerak, bukan tanah dari urukan kalian yang bergerak. Oke, jadi kenapa jalan itu harus dibolak-balik, digiling, segala macam, dipadetin, itu karena memang speknya harus seperti itu. Dia dilewati mobil besar, mobil kecil, ya wajar dia harus padat supaya nggak turun, supaya nggak retak. Kalau rumah biasa, kan bukan mobil yang lewat, tapi manusia. Ya menurut saya itu udah cukup, itu bisa. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, boleh seperti biasa, tulis aja di kolom komentar. Terus ada yang nanya, saya bangun rumah 2 lantai ukuran 7x8, atasnya mau saya dak buat rooftop, lantai bawah pakai batako dan lantai 2. Ini udah saya jelasin tadi. Kemudian untuk tukangnya borongan atau harian. Tukangnya ini saya pakai harian teman-teman. Upahnya berapa? Aduh, ini soal jasa ini nggak bisa sembarangan disampaikan ya teman-teman. Apalagi ini dilihat oleh semua orang ya. Saya jadi membatasi ruang gerak mereka yang punya jasa. Jadi kalian langsung aja nego sendiri dengan pemberi jasanya atau tukangnya ya untuk itu. Saya nggak berani ngomongin harga jasa di
volume terbuka seperti ini. Itu sebelah rumahnya kosong. Iya, saya udah bahas sebelah rumah kosong. Mas, yang buat ngaduk semen coran itu namanya apa? Namanya itu apa ya? Molen ya. Namanya molen portable mungkin. Saya nggak tahu nama persisnya. Tapi kalau kalian datang ke toko bangunan, tanya aja punya molen nggak buat disewain. Punten mau nanya, rumah ortu kan 2 lantai, tapi lantai 2 belum dicor, masih pakai kayu. Kalau mau renov lantai 2-nya pengen dicor, apa dindingnya harus dihancurkan? Oke, untuk bangunan-bangunan existing yang bukan diperuntukkan untuk bangunan 2 lantai, dia harus membuat pondasi ulang di bawah. Jadi namanya itu biasanya disebut disuntik ya. Nah, disuntik jadi kalian harus pasang pondasi di bawah, sebagian dindingnya itu dibobok, dimasukkan besi ke dalam situ sampai ke pondasi di bawah. Nah, nanti mungkin setelah dipasang di situ, baru strukturnya dibuat dan itu udah bisa digunakan untuk bangunan 2 lantai. Tapi konsekuensinya kalau rumah suntik itu, biasanya di dindingnya itu di dalam ada nongol begini teman-teman. Ada nongol set. Ya, ada nongol di balokannya itu nongol, jadi nggak rata. Nah, kalau kalian nggak masalah dengan itu, langsung aja. Tapi kalau kalian bermasalah dengan itu, ya bongkar aja dindingnya semuanya. Jadi nanti diratain lagi. Tolong jangan lebih dari 1 minggu update-nya. Ya ini sangat fluktuatif tergantung waktu dan kesibukan saya. Kalau misalnya saya sempat, saya pasti bikin lebih dari 1 video dalam 1 minggu. Tungguin aja teman-teman ya. Instalasi listrik lantai 1 dibuat konsep industrial ya? Iya betul, dibuat konsep industrial di lantai 1 ini. Tapi nanti ya, lengkapnya lihat aja di videonya. Apakah penggunaan bondek juga berpengaruh untuk menambah kekuatan struktur? Wah, ini pertanyaannya. Menurut saya sih bondek nggak berpengaruh ya, karena dia fungsinya hanya untuk tatakan coran. Ya, bondek, triplek, itu dia hanya untuk menampung coran dan wire mesh di atasnya. Jadi kalaupun menambah kekuatan nggak signifikan karena kalau kalian lompat tanpa ada corannya di bondek ini, dia melengkung kok. Jadi yang untuk kekuatan itu benar-benar di struktur bangunan, di sloof, di tulangan, di balokan dan pondasi, bukan bondek. Alhamdulillah pakai AC sentral. Enggak. AC biasa alias angin cepoi-cepoi. Enggak. Lantai 1 ini memang tidak ada AC-nya, lantai 2 mungkin di kamar ada AC-nya. Kemudian pertimbangan milih cor bondek daripada panel lantai apa Gan? Ya, pertimbangannya menurut saya ya, lagi-lagi menurut saya. Jadi misalnya di rumah ini saya pakai coran itu semen coran biasa, artinya supaya dia menyatu dengan tiap struktur dan tiap sudut dari rumah ini. Jadi kalau sekarang tuh udah lebih maju ya teknologi pembangunan rumah. Jadi sudah ada opsi-opsi seperti panel lantai. Bahkan bata ringan ini juga merupakan produk inovasi ya, walaupun sudah beberapa tahun. Dan itu, saya orangnya memang old school, jadi saya pakai yang coran aja, coran biasa, supaya lebih menyatu dengan tiap sudut dari rumah ini. Nah itu. Tapi saya nggak bilang kalau panel lantai itu nggak kuat. Panel lantai kuat teman-teman. Tapi itu balik lagi kembali kepada pilihan masing-masing. Saya lebih sreg pakai coran biasa, pakai semen coran, karena ya itu lebih sreg, lebih tenang di hati. Jadi pilihan saya di situ. Kalau kalian punya pilihan lain, terserah. Rumah-rumah kalian sendiri. Nanti rencananya pakai atap apa mas? Genteng, spandek pasir, rooftop, dan alasannya apa? Ya rencananya saya mau pakai atap bitumen, tapi nanti ya saya belum memutuskan jenisnya yang seperti apa. Tapi rencananya saya pakai bitumen. Kenapa? Karena pertimbangannya bitumen tuh lebih ringan ya secara bobot. Atap metal juga, spandek juga ringan, tapi konsekuensinya dia lebih panas ke dalam ruangan. Tapi kalau di bitumen ini dia lebih adem teman-teman. Hampir seperti ya genteng keramik mungkin. Saya belum pernah bandingin karena saya belum pernah punya rumah dengan atap bitumen. Nanti saya buktiin sendiri. Mas Rizky, maaf saya lupa, kafling ukuran berapa ya? Panjang kali lebar. Ya, saya ingetin lagi sekalian saya sampaikan ya, karena saya juga lupa ngomong di awal. Jadi kaflingannya ini punya luas 7 meter lebar
dengan panjang 24 meter. Sedangkan bangunannya ini saya bikin 7 kali 9 meter. Daerah mana sering saya udah sebutkan juga di dalam video. Rumah saya ini adanya di daerah Depok. Lebih jelasnya lagi, saya nggak kasih tahu ah. Privacy. Tapi kalau udah jadi, silakan kalau teman-teman mau main ke sini. Saya open house buat kalian semua. Setelah pandemi ya tapi. Kolom ukuran berapa? Saya tadi udah jawab. Kolom ukurannya 15 kali 30. Dan ini misalnya bisa kelihatan, nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Dia kolomnya lebih nonjolnya ke dalam bukan keluar. Yaitu kenapa? Karena kalau misalnya keluar, itu nanti dia nyisa sedikit sekitar 4-5 cm condong keluar itu bisa jadi potensi keributan dengan tetangga. Karena kita seperti nyolong areanya mereka gitu. Jadi idealnya diratain di bagian luar dan menjoroknya ke bagian dalam. Jadi di bagian dalam tuh ada selisih 5 cm atau 4 cm. Nah di bagian itulah nanti kita akan finishing, misalnya mau di finishing. Tapi kayaknya untuk di tempat saya ini saya nggak akan ngeratain plasternya dengan balokan supaya tetap terlihat kesan industrialnya. Jadi kalau bangunan industrial tuh sengaja mengekspos balok-balokan seperti itu. Nah di tempat saya ini juga seperti itu. Nanya dong bang, secara pemasangan dan biaya lebih better mana, bata expose atau bata tempel? Thanks. Secara pemasangan lebih, pada akhirnya bakalan lebih murah pakai bata expose daripada bata tempel. Kenapa? Karena kalian kalau bata tempel itu harus bikin 2 kali. Jadi pertama kalian pakai bata ringan ataupun bata biasa di dalamnya, kemudian kalian finishing, kemudian kalian harus beli material bata expose lagi, kemudian harus ditempel dan finishing lagi. Itu jadi 2 kali. Tapi untuk lebih rapih, tentu lebih rapih bata tempel daripada bata expose biasa. Tapi setiap orang punya pertimbangan masing-masing ya. Kenapa lebih pilih bata expose ataupun pilih bata tempel? Terserah kalian. Oke, kayaknya segitu dulu sesi Q&A di episode ke-10 ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis aja seperti biasa di kolom komentar ya. Mungkin nanti saya akan buatkan lagi video Q&A selanjutnya. Segitu dulu, simak terus video-video pembangunan rumah dari nol sampai akhir ini. Kalau kalian suka dengan video ini, seperti biasa, kalian like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!